Haleluya, glory. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur benar-benar. Dan kita bersuka cita benar-benar. Dan selalu kita bergembira oleh karena Tuhan memelihara kita dan menyertai kita sampai pada awal ya menjelang tibanya tahun 2025. Haleluya. Haleluya. Dan kita benar-benar merasakan kasih Yesus Kristus kepada kita. Sehingga dia memelihara kita dan menyertai kita dan memberi kesehatan dan memberi segala sesuatu apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan sehari-hari. Amin. Haleluya. Dan dia memberikan apa yang kita perlukan. Karena sebelum pun kita memikirkan apa yang kita minta kepada Yesus Kristus, dia sudah terlebih dahulu menyediakan bagi kita. Amin. Apa yang kita perlukan. Itulah artinya ada seorang pengasuh. Dia yang selalu mengasuh kita siang dan malam tanpa ada henti-hentinya. Dan dia selalu melihat kita, memperhatikan kita, menjauhkan kita daripada mara bahaya untuk supaya kita sampai kepada tujuan yang sudah ditentukan Kristus bagi kita, bagi setiap mempelai wanitanya. Itulah sebabnya kita selalu bersyukur di setiap saat. Sekalipun ada sedikit yang mengganggu di dalam pikiran dan hati kita, dia tahu semuanya. Haleluya. Dia terlebih dahulu mengetahui semuanya itu. Dan dia membiarkan untuk supaya menempah orang-orang yang mempelai wanitanya. Menempah dengan benar-benar seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Menempah, memisahkan antara besi atau hal-hal yang lain yang dapat bercampur dengan emas tersebut untuk supaya benar-benar dia menjadi emas yang murni. Untuk supaya diletakkan kepada tempatnya. Karena emas itu harus ditempatkan kepada tempatnya yang benar-benar pas. Ya, itulah sebabnya kalau emas ditempatkan, kita pergi ke toko emas, itu diletakkan benar-benar di tempatnya dan ada kaca di atasnya untuk supaya memantulkan cahaya yang benar-benar melontarkan cahaya yang memantulkan cahayanya kepada si penempat tersebut atau kepada orang-orang yang sedang melihat. Haleluya. Dan kita sudah menjalani dari awal Januari sampai Desember ini. Apa yang sudah kita rasakan? Apa yang sedang kita lihat? Baik di kampung halaman kita sendiri, di desa kita sendiri, maupun di kota, kemanapun kita pergi, kita sudah melihat situasi. Dan apa yang sudah terjadi, dan apa yang sudah berlalu, bahkan apa yang akan datang, kita pun sudah tahu dari Alkitab. Hal-hal yang akan datang. Karena seorang pengajar yang mengajarkan itu kepada kita. Hal-hal yang akan datang. Haleluya. Jadi kalau kita melangkah, jangankan satu langkah, setengah langkah pun kita melangkah, kita harus memperhatikan posisi kita. Dan kita harus memperhatikan sekeliling kita. Itu sebabnya kalau ada orang pintar, dia sedang duduk, tetapi ketika kecoak melintas sebelah sana, maka dia perhatikan. Coba diapakan dulu kecoak katanya. Itu orang pintar. Dia terlihatnya tidak memperhatikan segala sesuatu, tetapi apapun yang melintas sejauh 200 meter dia tahu apa yang lewat di sana. Haleluya. Tetapi kalau orang yang tidak mau tahu masalah tentang kampung halamannya, tidak mau tahu tentang kemana dia pun pergi, hanya melintas saja, hanya pergi saja, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa.
Itulah sebabnya orang pintar tidak akan bisa dibohong. Yang memiliki hikmat pengetahuan daripada surgawi tidak akan bisa dibohong. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungkinkah seorang wanita bertengkar kepada seorang wanita ketika wanita itu memakai pakaian firman? Kenapa demikian pakaianmu? Sekalipun diejek dan lain sebagainya yang diberikan kepada dia, ya, maka pasti ada di dalam pikirannya hanya satu jawaban, yaitu demikianlah firman Tuhan. Hal yang sama juga kepada antara perempuan dan laki-laki. Karena kita tahu bahwa bahwa dunia ini sedang mencari mangsa non-stop 24 jam. Tidak peduli apakah itu sahabat, apakah itu adik kandung, apa itu abang kandung, apa itu orang tua dan lain sebagainya. Kalau memang tidak selaras sesuai dengan gambar yang diletakkan Tuhan, ya, berarti itu bukanlah identifikasi namanya. Itulah sifatnya mengidentifikasikan untuk supaya selaras, sesuai, sama gambarnya di dalam firman. Haleluya. Karena itu harus sedalan identifikasi dengan indikasi. Karena indikasi pun membawa ke sesuatu bukti yang benar-benar pas dan pasti. Kalau memang tidak segambar, kalau memang tidak selaras, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah sebabnya adalah firman Tuhan, ujilah dia dengan firman. Kalau sudah cocok kepada firman, coba dites, diuji dulu. Ujilah dia dengan firman. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Tidak akan bisa dibohongi. Haleluya. Tetapi karena kita tahu bahwa di mana-mana pun sudah berlangsungnya sekarang provokator, perusak. Haleluya. Di mana-mana pun sudah berlangsung tanpa terkecuali. Untuk supaya membuat permasalahan, pertengkaran, perselisihan di tengah-tengah kumpulan tersebut. Haleluya. Karena dia tahu bahwa dunia ini sedang berusaha merusak pohon anggur tersebut. Dari mana kita tahu? Kita sudah melihat di kitab Daniel. Dia berbentuk hanya satu jenis hama. Contohnya. Hanya satu jenis. Tetapi namanya berubah-ubah. Dari belalang, pengerit, pelompat, pindahan. Ada 4 jenis. Namanya. Untuk menghancurkan dan menghabiskan pohon tersebut. Dari daun sampai akarnya. Haleluya. Siapakah dia perusak pohon tersebut? Dan kita sudah tahu siapakah sebenarnya perusak pohon tersebut yang ada di Taman Eden dulu. Itulah yang berlangsung sampai zaman ini. Hati-hati yang namanya menggiring opium. Setelah dipengaruhi, setelah dibuat jalan seolah-olah itu pas, dirayu, dibujuk dan lain sebagainya, langsung disuntikkan dengan kita tahu semua apakah bunga opium itu. Haleluya. Amen. Sehingga membuat dia tidak dapat berdaya, seolah-olah dia seperti orang mati. Haleluya. Dunia, iblis setan sedang pintar untuk merayu dan membujuk. Hanya satu yang tidak bisa dibujuk dan dirayu. Firman. Karena Allah telah menjadi daging. Kalau dia tanpa memiliki
ciptaannya sendiri, yaitu tabernakelnya Allah, tubuh Yesus Kristus, maka semua manusia yang ada di muka bumi tidak akan bisa selamat. Gagal oleh karena Adam jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Siapakah yang menyuntikkan kematian tersebut? Adalah iblis. Melalui oknum. Apakah itu? Ular. Yang memperdaya Hawa. Haleluya. Itulah sebabnya di zaman ini, siapakah oknumnya? Siapakah oknumnya? Apakah perampok, pencuri, ya, pengedar ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya yang dicari? Tidak perlu itu dicari. Itulah sebabnya selalu bertanya-tanya siapakah oknumnya. Masa tidak tahu seorang ayah apa pekerjaan anak-anaknya? Apa yang sedang dia lakukan? Tidak mungkin tidak tahu. Seorang pemimpin pasti tahu. Contohnya, masa seorang pemerintah dan seorang petugas dari pihak kepolisian tidak tahu bahwa masyarakatnya apa yang sedang mereka kerjakan? Berarti siapakah oknumnya? Firman Tuhan tidak akan bisa dibohongi. Antara Bileam, ya, dan Musa, kita kenal siapa mereka. Haleluya. Antara Nimrod, Kus, Semiramis, ya, kita tahu siapa mereka. Dan dari garis keturunan siapakah mereka? Hanya ada 3 yang dilahirkan oleh istrinya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan tersisilah mereka sampai akhir zaman ini kita tahu. Haleluya. Siapakah garis keturunan Sem? Siapakah garis keturunan Ham? Siapakah garis keturunan Yafet? Dan siapakah Nimrod tersebut? Yang gagah perkasa, yang mendirikan menara Babel yang begitu tinggi sampai menjunjung ke langit. Tempat-tempat orang-orang penyembah berhala. Secara secara petunjuk dan berlangsung di zaman ini kita tahu siapakah keturunan daripada garis Nimrod tersebut. Dan siapakah mereka penguasa yang terbesar di dunia. Bisakah di mana ada tertulis bahwa seorang penguasa dunia, ya, ditunjukkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, seorang penguasa dunia bisa memiliki kerajaan yang kekal? Gak ada jalan. Haleluya. Karena tidak akan bisa dimiliki politik, kebusukan, dan juga memiliki firman yang sempurna. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berwas-was, selalu mengantisipasi, ya, menjaga antara jarak kepada dunia dan kepada kita. Kemanapun kita pergi, kita perhatikan. Karena dunia ini sedang haus untuk memakan, ya, mangsanya, untuk menyesatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada lagi keadilan di dunia ini, nggak ada keadilan. Hanya satu keadilan, yaitu firman Tuhan. Coba dulu dicek. Tidak ada yang namanya di dunia ini bahwa keadilan itu berdiri di atas kekuasaan. Tetapi kekuasaan yang berdiri di atas keadilan, sehingga keadilan itu pun diinjak-injak. Oleh karena kekuasaan, kekayaan, dan juga kekuatan. Menganggarkan segala pangkat dan kekayaan dan kemegahan dan lain sebagainya. Tetapi tunggu saja. Bahwa firman Tuhan berkata, setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang sudah ditentukan, dan orang yang benar-benar berjuang sampai kepada akhir dunia ini, sampai kepada kesudahan dunia ini, menginjak debu orang-orang fasik. Hanya itu tertulis dalam ini. Hanya orang percaya yang bisa menginjak-injak debu orang-orang fasik. Haleluya. Silakan duduk.
Jadi kita harus memahami, karena aku sudah melihat peristiwa apa yang sedang berlangsung sekarang ini. Itulah sebabnya pada waktu yang ini kita akan membahas atau subjek kita pada waktu yang ini adalah apakah ini tanda kesudahan itu Tuhan? Haleluya. Apakah ini tanda kesudahan? Dunia tidak akan mengerti dan tidak tahu apakah ini tanda kesudahan. Karena mereka tidak tahu bahwa inilah akhir zaman. Sekalipun mereka tahu bahwa ini adalah akhir zaman, tetapi sesuai dengan perbuatan mereka, maka mereka gagal mengetahui ya bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Mari kita buka Alkitab kita. Yang tertulis di kitab Wahyu 1, Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubukan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ada 7 guru. Ya, ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau meneruskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau meneruskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia berseru demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, Wahyu 10 ayat 7. Yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Haleluya. Kapan akan genap keputusan rahasia ini? Kapan ini berlangsung? Dan siapakah yang mengetahui tentang meterai-meterai? Siapakah yang mengetahui bahwa setiap utusan pada waktunya atau pada zamannya? Siapa yang mengetahui? Kalau bukan, ya, Wahyu 10 ayat 7 digenapkan. Saya ulangi. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain kuat turun dari surga, berselubukan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Siapa yang memiliki kaki seperti tiang api? Tidak ada selain daripada Yesus Kristus. Yang berselubungkan awan, ya, di atas kepalanya, tidak ada yang lain selain daripada Kristus. Haleluya. Siapa yang tahu, siapa yang melihat? Nabi-nabi yang sudah lampau sampai ke Rasul Paulus. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kakinya di atas bumi. Kenapa diinjakkan kakinya satu ke atas bumi dan satu ke atas laut? Untuk segala sesuatunya supaya yang ada di bumi ini tidak bisa bergerak dan diam. Baik yang ada di laut maupun yang ada di bumi ini. Sehingga dia pun menginjakkan kakinya satu di laut dan satu di darat. Sehingga tidak ada lagi, ya, yang bisa menunda. Haleluya.
untuk membukakan kitab tersebut. Siapakah dia? Adalah Yesus Kristus yang memegang kitab yang ada di tangannya. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Siapakah singa yang dari suku Yehuda? Pemenang adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya di zaman Efesus adalah penjaganya adalah singa, yaitu singa dari suku Yehuda. Karena kita tahu bahwa ada keempat makhluk di sini. Seperti singa, seperti lembu, seperti muka manusia, dan seperti burung rajawan. Itulah penjaga kitab Mazmur, Lukas, Yohanes. Dan itulah yang menjaga dari Kisah Rasul sampai kitab Wahyu. Kita sudah bahas itu tentang itu. Ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ketujuh guru. Apakah ketujuh guru? Adalah suara Allah. Memperdengarkan suaranya. Tetapi melalui siapakah ketujuh guru ini berbicara? Ketujuh bintang. Siapakah ketujuh bintang ini? Adalah ketujuh utusan. Di manakah itu? Dari Efesus sampai Laodikia. Karena ada ketujuh guru. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Memang harus ada ketujuh guru. Sesuai dengan malaikat yang ketujuh. Itulah firman pada zamannya. Haleluya. Apa yang dikatakan? Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Apakah kita tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup membuka, menerangkan tentang materai ketujuh cawan, ketujuh guru, ketujuh materai dari kitab Efesus sampai dari zaman Efesus sampai Philadelphia. Itu sebabnya tidak dituliskan. Karena sebelum tampil, siapakah dia? Malaikat yang ketujuh. Jadi tidak ada yang bisa seorang pun sekalipun utusan atau mediator dari Efesus. Kita tahu siapa Rasul Paulus sampai Philadelphia yang menerangkan, memberitahukan rahasia ini. Haleluya. Karena Wahyu 10 ayat 4 mengatakan, sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, setelah dia membicarakan antara pesan pada zaman Efesus yang dibawa oleh Rasul Paulus dan Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther, dan John Wesley. Setelah mereka selesai berbicara, karena pesan guru itu, firman itu yang mereka sampaikan. Karena guru adalah suara Allah. Suara Allah yang disampaikan kepada mediator atau utusan tersebut. Telah didengarkan oleh Yohanes. Ketika dia dibawa naik ke surga untuk menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Kristus kepada dia. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Kita lihat ayat 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit.
sudah mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Siapa Dia? Adalah Yesus. Dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Kenapa tidak ada penundaan lagi? Karena dari zaman Efesus sampai Philadelphia sudah selesai. Jadi tidak akan ada lagi penundaan. Kalau itu masih tertunda, berarti kita masih ada di zaman Philadelphia. Haleluya. Kalau ada yang menunda, berarti masih ada lagi yang akan berbicara. Tunggu dulu. Masih ada mau berbicara nanti. Kalau tidak ada lagi, tidak ada kata tunggu. Karena Dia layak terakhir yang akan menyampaikan dalam berbicara. Kita lihat yang 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genap lagi putusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Malaikat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genap lagi putusan rahasia Allah, tidak ada lagi rahasia. Itulah sebabnya di akhir zaman ini sudah terbuka tentang materai ke-7 cawan gereja, ke-7 cawan, ke-7 sangkakala, ke-7 guru, semua sudah disingkapkan. Siapakah yang bisa memahami ke-7 materai ini? Dari zaman Efesus sampai zaman Philadelphia, nggak ada seorang pun. Haleluya. Itulah tandanya. Inilah buktinya bahwa sekarang sudah akhir zaman. Kalau orang lagi cari alasan, di dalam Alkitab bahwa ini adalah seperti ini adalah seperti ini, tidak ada yang sanggup yang bisa menerangkan kitab baik. Gak ada. Semua, bukan minoritas tetapi mayoritas yang ada di dunia ini mengatakan bahwa kuda putih, bahwa Dia adalah Kristus yang sedang memiliki fana tetapi tidak memiliki anak panah. Mereka katakan itu bahwa itulah Yesus Kristus. Tetapi kita dilihat di kitab Wahyu lainnya, kita melihat bahwa di situ adalah Dia memiliki anak panah. Itulah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kita sudah pernah bahas tersebut. Amin. Haleluya. Yang pertama adalah kuda abu-abu, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Artinya kuda pucat atau kuda abu-abu. Tetapi dunia mengatakan bahwa kuda putih itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Kalau dibaca itu, kalau dipikir-pikirkan, oh benar ya, bukan Dia rupanya. Dari kuda putih menjadi kuda merah. Ibrani 13 Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik sebab Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Yesus Kristus tidak pernah berubah dari kuda putih menjadi kuda merah, dari kuda merah menjadi kuda hitam, dari kuda hitam menjadi kuda abu-abu. Gak ada itu. Haleluya. Kan simple sebenarnya. Tetapi dari mana kita tahu semuanya itu? Karena pesan datang kepada setiap orang percaya yang mau menerimanya.
Dari situlah kita tahu daripada Yesus Kristus. Ya, siapa yang membawa pesan itu adalah Eliezer, utusan di zaman Laodikia. Haleluya. Kalau tidak mengerti dari kitab Wahyu 1 sampai 7 ini, maka dia tidak mengerti apakah ini tanda kesudahan. Haleluya. Kita baca dulu di kitab Lukas 4 ayat 25 sampai 27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Haleluya. Kalau kita sudah melihat dan membaca peristiwa ini, perbuatan ini sesuai dengan rencana dan programnya Allah, kita langsung melihat ke sana, kepada orang-orang yang sakit yang sedang banyak di kolam Bethesda. Ya, kita alihkan dulu sedikit ke sana. Ketika Yesus Kristus melintas dari sana, berapa orang yang disembuhkan di sana? Hanya 1 orang. Dan siapakah yang 1 itu? Apakah orang-orang sedang peduli kepada dia? Apakah orang-orang memperhatikan dia? Tidak ada seorang pun. Semua yang masuk ke dalam kolam Bethesda itu, tidak memperhatikannya. Dan tidak ada seorang pun yang membawa dia ke kolam itu untuk supaya sembuh penyakitnya. Semua orang berlewatan, gak peduli sama dia. Padahal dia sedang duduk di atas tikarnya. Tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan kepada yang namanya mengenal Tuhan dan yang takut kepada Tuhan. Sok-sokan itu, gak usah lah. Orang itu kan gak peduli sama dunia, sama orang ini. Gak peduli sama si A, sama si B. Gak mau lagi melakukan itu, ini dan sebagainya. Tidak ada lagi kasih. Karena kasih semakin dingin. Tetapi Tuhan sudah tunjukkan. Siapa yang ditunjukkan, siapa yang dituju, siapa yang sudah dituliskan untuk disembuhkan secara jasmani dan secara rohani, pasti itu akan disembuhkan dengan cara jalan yang baik dan pas. Ketika bukan orang yang disuruh untuk mau menyembuhkan sakitnya, tetapi Yesus sendiri yang lewat. Seorang guru. Haleluya. Langsung dia melihat. Kenapa kau
Sakit ya? Iya, saya sakit, nggak ada seorang pun yang menolong aku masuk ke kolam, ke kolam itu. Nggak ada yang benar-benar kasihan melihat aku. Oh ya, kamu mau sembuh? Ya, saya mau sembuh. Tuhan sudah tahu imannya bagaimana. Udah, bagilah, bawalah tilam, bercaralah. Haleluya, dia langsung sembuh. Tuhan sedang mengutus Elia untuk pergi ke janda Sarfat. Berapa lama kelaparan di dunia ini? Tidak datang hujan. Berapa lama tadi? 2 tahun? 2 bulan? 6 bulan lamanya. 3 bulan. Berapa tadi? 3 tahun? 3 tahun, ya. 3 tahun 6 bulan lamanya. Tidak pernah turun hujan. 1 titik pun. Terjadi kelaparan di mana-mana. Kepada siapa Tuhan suruh Elia pergi? Kepada janda Sarfat yang tidak punya apa-apa. Hanya memiliki tepung, ya, segenggam contohnya, dan juga minyak di dalam buli-buli hanya sedikit. Hanya itu yang dia punya, dan 2 batang kayu. Kita harus lihat itu. Itu perlambang. Kedua batang kayu itu melambangkan salib. Haleluya. Melambangkan salib. Karena salib adalah penderitaan. Pada waktu itu terjadi masa kelaparan. Dia mencari kayu 2 biji. Ya. Pada waktu itu ada penderitaan. Harus melampaui kelaparan, penderitaan, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi makanan yang tersisa selain daripada minyak dan tepung yang tinggal sedikit. Apakah banyak pada waktu itu janda? Ya? Di Sarfat banyak. Wah, banyak sekali. Tetapi Tuhan menyelamatkan dan menunjukkan Elia hanya kepada seorang janda Sarfat. Hanya kepada dia. Karena Tuhan tahu siapakah dia sebenarnya. Siapakah si janda ini sebenarnya. Bukankah itu sebuah perlambang yang manis bagi kita mempelai di akhir zaman ini? Haleluya. Apakah kita tahu apakah itu roti? Apakah kita tidak tahu bahwa minyak itu apa? Haleluya. Udah di situ semuanya. Ada kayu, ada salib. Ada roti, ada tubuh Yesus Kristus. Ada minyak, ada roh Yesus Kristus. Kalau enggak, siapa yang tahu ini? Haleluya. Hanya orang-orang yang takut yang mau menerima pesan Tuhan. Bicara. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus berkata, jangan engkau bersuka cita karena engkau bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Haleluya. Kita lihat. 1 di antara 1 juta. Kita mengingat ini. Seperti yang saya katakan tadi, banyak perempuan janda di Israel. Kenapa ya Elia dituju ya hanya kepada 1 orang janda di sana? Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda Sarfat di tanah Sidon. Ya, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa,
banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Si Naaman ini loh, seorang prajurit dan seorang tentara. Seorang tentara ini. Silakan dicatat dulu di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dan 2 Raja-Raja 5 ayat 5. Janda Sarpat dan juga ya si Naaman ini. Siapakah dia sebenarnya? Bisa dibaca di situ. Kenapa Elisa ditujukan Tuhan padahal banyak ya? Banyak yang kena kusta di Israel. Ya, dan tadi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada si Naaman ini, orang yang baik ini. Orang yang mau yang mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan karena dia takut kepada Tuhan. Haleluya. Hanya seorang diri. Dan itulah sebabnya ya, firman Tuhan di luar nalar manusia. Yang masuk akal aja lah buat Kalau masuk akal kan enak. Kalau nggak masuk akal lah, nggak jelas itu, nggak betul itu. Haleluya. Tetapi Tuhan kalau sudah tentukan, ya, dan Tuhan kalau sudah dipilih dia sebelum dasar dunia ada, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menggeser atau menunda seperti yang kita baca tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menunda. Baik penguasa dunia sekalipun malaikat. Kalau dia sudah berbicara. Tugas pun diberikan Tuhan kepada setiap utusannya. Dan mereka berhak untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan Tuhan pun tidak akan bisa menunda. Ya. Apa yang dia ucapkan melalui seorang hamba. Karena itu adalah perkataannya. Sebab Tuhan tidak akan pernah ya tidak bisa berbohong. Tuhan tidak pernah berbohong. Haleluya. Itulah yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, yaitu berbohong. Kalau Tuhan katakan jadilah langit dan bumi, maka itu jadi. Itulah kadang-kadang kalau kita pikirkan ya, di zaman ini, bahkan zaman yang sudah lampau, ratusan yang lampau ya, dokter ini menciptakan sebuah pesawat, insinyur ini menciptakan sebuah obat-obatan. Gak ada namanya satu orang pun yang bisa menciptakan sesuatu benda ya, apapun itu di dunia ini selain daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada selain. Tidak ada selain dia. Kalau membuat, ya, membentuk, bisa. Kenapa? Alasannya, apa alasannya? Karena materialnya sudah ada. Kalau arti menciptakan, jadilah pesawat, maka pesawat jadi. Jadilah benda ini, maka benda itu jadi. Itulah sebabnya Tuhan membangun manusia dari debu dan tanah. Bukan menciptakan. Karena pada awal mulanya Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Itu adalah ciptaannya sendiri. Tetapi itu adalah manusia roh. Yang belum mengenal dosa. Yang belum mengenal apa itu pakaian. Haleluya. Tetapi ketika Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah,
Ya. Dan perempuan itu diambil dari salah satu tulang rusuknya Adam. Barulah mereka ya bisa diperdaya oleh si ular tersebut. Si iblis tersebut. Haleluya. Kenapa? Karena materialnya sudah diambil dari tanah. Sebelum diambil material dari tanah, ciptaan Allah, maka manusia tersebut serupa segambar dengan Allah. Berarti mereka adalah roh. Karena Allah adalah roh. Haleluya. Tetapi dengan sekarang sudah mudah mengatakan manusia ini adalah ciptaan si A, ini adalah ciptaan si B, inilah ciptaan si C, ya. Haleluya. Manusia aja gagal untuk membedakan antara membentuk dan mencipta. Apalagi mengetahui hal-hal kebenaran yang ada dalam kitab ini. Haleluya. Dan itulah sebabnya ya ditujukan Allah kepada seseorang untuk disembuhkan oleh Elisa. Apakah kita tidak tahu apa arti kusta? Hanya kita yang tahu apa arti kusta. Hanya kita yang tahu apakah arti minyak dan tepung dan kayu yang sedang ada dimiliki oleh janda sarta. Hanya kita yang tahu. Haleluya. Kalau sudah berbicara tentang kusta dan utusan Allah menyembuhkan, langsung kita melihat, oh, saya teringat Musa. Haleluya, saya teringat Musa. Apa yang ditongkat Musa? Masukkan dulu tanganmu ke jubahmu. Lihat tanganmu. Apakah kena kusta? Tidak, Tuhan. Lemparkan tongkatmu. Semua terlambat. Haleluya. Karena kusta adalah dosa. Kalau Tuhan sudah tujukan utusan kepada kita di akhir zaman untuk menyembuhkan kusta, ya, maka kita pun tidak akan ada tersisa, ya, sebesar debu pun tidak akan ada tersisa di dalam tubuh kita ini sebuah kusta. Kenapa? Kenapa tidak ada lagi? Karena janda sarpat sedang membawa kayu. Ya, karena janda sarpat sedang memiliki minyak. Karena janda sarpat sedang memiliki tepung. Itu adalah Yesus Kristus yang sedang menyembuhkan kita dari dosa. Haleluya, glory. Siapakah Elisa? Siapakah Elia? Siapakah Wahyu 10 ayat 7? Itulah sebabnya kita baca tadi loh. Wahyu 10 ayat 7. Itu tidak bisa dipisahkan antara Lukas 4:25 sampai 27. Wahyu 10 ayat 7 itu tidak dipisahkan di sini. Karena mereka adalah utusan. Utusan untuk apa? Untuk menyembuhkan dosa. Haleluya, glory. Itulah enaknya. Ya, semakin tambah tahun kita semakin rileks. Semakin semakin tenang. Kenapa semakin tenang dan semakin rileks? Kalau kita sudah baca ini di dalam Alkitab, kita ingat semuanya. Ya, kalau kita sudah ingat dan kita sudah tahu, berarti kita hanya tinggal tersenyum dan mengatakan amin Tuhan. Haleluya. Karena kita pun
pada waktu ini hanya tinggal mengulang. Sebenarnya kita sudah tahu. Tetapi kalau kita sudah mengulang kembali, ya, karena firman Tuhan selalu baru dalam hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Daniel 2:9. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukum yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku, kata Nebukadnezar. Kalau kita sudah membaca di kitab Daniel 2:9 ini, sekalipun tidak disebutkan ya di masa kerajaan Nebukadnezar, kita sudah langsung sebut namanya. Haleluya. Kenapa Tuhan mengutus seorang Nabi Daniel pada waktu itu di masa kerajaan Nebukadnezar untuk menafsirkan mimpi tersebut? Apakah ada dua orang yang bisa menafsirkan mimpi dan jawab yang sama kepada yang sama dengan Daniel? Tidak ada selain daripada Daniel. Banyak tukang sihir, ya, dukun dan tukang jampi dan lain sebagainya. Mereka gagal untuk mengetahui. Ya, mereka gagal untuk mengetahui. Kenapa? Apa alasannya? Hanya ada satu orang yang mengetahui isi hati Tuhan. Siapa? Ya udah anaknya. Siapakah dia? Daniel. Coba tanya dulu sama orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Apakah tahu mereka apa isi hati Tuhan? Tidak tahu. Jadi antara ayah dan anak, pasti anak tahu apa ya yang sering diinginkan oleh ayahnya. Kalau tidak tahu, haleluya. Itulah sebabnya tidak perlu Daniel pergi untuk bertanya kepada, apa itu ya? Kira-kira bagaimana itu ya? Saya pun, udahlah dulu. Saya tanya dulu kepada saudara keluargaku. Siapa tahu mereka tahu. Supaya aku tidak malu. Gak perlu bagi dia seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu. Ya. Kenapa? Karena dia tahu. Karena Tuhanlah yang membicarakan kepada dia. Karena dia adalah miliknya. Jadi tidak ada rahasia Tuhan kepada mempelai wanitanya. Kepada anak-anaknya, biji mata Tuhan. Haleluya. Semua akan diberitahukan. Sehingga Daniel yang mengetahui mimpi Nebukadnezar tersebut. Haleluya. Untuk supaya dia tidak dijatuhkan hukuman. Tetapi dari manakah berasal hal-hal yang bohong dan busuk? Dari siapakah itu dapat? Dari pengikut Nebukadnezar. Dari pengikutnya. Itu tidak terdapat dari pengikut Allah. Dari pengikutnya sendiri. Haleluya. Dari hamba-hambanya. Kata-kata bohong dan busuk. Ya. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu. Supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Haleluya.
Jadi kita melihat bahwa di zaman dulu sampai zaman ini banyak peniruan bohong dan busuk yang tidak benar dan tidak bisa diandalkan. Kalau memang demikian, sebenarnya simpel, mana yang harus kita pilih? Mudah sebenarnya bagi orang-orang mana yang harus dia pilih. Dari kitab Daniel 2 ayat 9 ini pun sebenarnya tahu manusia mana yang harus dia pilih, mana yang harus mereka lakukan. Karena semua orang tahu, kenalilah pohon dari buahnya. Tetapi mereka sudah tahu bahwa mereka sudah mengenal, ya, dari buahnya lah mereka mengenal. Bahkan mereka selalu mengikuti apa kata Nebukadnezar. Bukan apa kata Daniel. Sekalipun Daniel benar bisa menafsirkan mimpi, ya, sekalipun tukang-tukang sihir yang lain penuh dengan bohong dan hati yang busuk, malah terbalik orang-orang yang sedang banyak mengikuti mereka. Haleluya. Kita tahu apa yang dirasakan di dalam hidup Daniel. Dia dimasukkan ke dalam gua singa oleh karena perilaku yang baik. Haleluya. Jadi siapakah kita sebenarnya? Itulah sebabnya bukan hanya cukup, ya, di dalam hidup kita ini memiliki pakaian, memiliki makanan, bisa berjalan-jalan, sehat dan lain sebagainya. Semua itu akan ditinggalkan. Tidak ada yang tersisa. Hanya satu yang dapat bertahan, ya, yaitu kerajaan Allah yang kekal, yaitu firman yang bersama-sama dengan kita. Itulah yang dapat bertahan. Kalau memang demikian, hanya itu dapat bertahan, ya, untuk apa kita memerlukan hal-hal yang tidak berdampak bagi kita? Tuhan berkata, kasihilah orang. Kita harus mengasihi orang. Tetapi kasih ini pun bukan berguna kepada setiap orang. Karena firmanlah yang menjawab firman. Jangan berikan emas kepada jurangga, kepada serigala. Kalau diberikan emas bagaimana? Wah, habis kita. Haleluya. Siapa sebagai contoh? Yang memiliki kasih yang sesungguhnya, yang benar-benar memiliki kasih. Dia adalah batu utama tersebut yang memiliki kasih. Adalah Yesus. Pertanyaan. Ketika Yesus pergi ke perkampungan, kemana-mana untuk menyembuhkan orang sakit. Apakah semua orang sakit itu sembuhkan? Jadi siapa yang disembuhkan? Yang memiliki iman. Yang memiliki hati tertuju kepada Kristus. Maukah engkau saat ini menerima air daripadaku, yaitu air kehidupan? Perempuan Samaria, aku mau Tuhan. Haleluya. Glory. Hanya orang-orang yang seperti itulah yang diinginkan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kasih kita letakkan dan kita mampatkan dengan, ya, pas sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Karena ada dua kasih. Kasih agape dan juga apa namanya? Phileo. Haleluya. Kasih agape dan phileo. Itu berbeda. Kalau kita pergi ke tempat keluarga kita, saudara kita,
yang diinginkan di dalam hatinya kita sudah pasti tahu. Kalau lain daripada itu, mungkin di dalam hatinya, ngapain lah datang orang ini, aduh, udah bawa, gak masuk akal yang dibawanya. Karena yang diinginkan adalah miras. Datanglah bereku nanti bawa miras, minuman keras. Enaklah kami nanti di sini. Makin ditambu, makin cantik, makin ngaur bicara. Tetapi apa yang dikatakan? Baik kali kau bereku, baik kali kalian ya. Udahlah. Semoga Tuhan memberikan ya lebih baiknya ke depannya mata pencarian yang baik. Sehat-sehat lah ya katanya. Kalau dibawa contohnya kue, dikit di sana pun banyak kue. Itu apalagi kalian bawa itu Udah pergilah sana, belikan rokok dulu sama minuman. Ya. Apakah kita mau? Gak mungkin lah mau berikan minuman keras untuk supaya mabuk keluarga kita. Itu gak perlu. Yang bervitamin lah bagi tubuh. Kesehatan bagi tubuh. Itu perlu. Itulah sebabnya Tuhan datang ke muka bumi ini sebagai manusia hanya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bukan orang yang sehat. Menebus orang yang mau ditebus. Bukan menebus orang yang tidak mau ditebus. Haleluya. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana tindakan Daniel ini. Dan Daniel tidak pernah salah untuk menafsirkan apapun. Dan harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya harus hati-hati. Rasul Paulus adalah seorang nabi, seorang rasul. Cek dulu siapa dia. Ini adalah seorang utusan di zamannya, ini adalah seorang mediator di zamannya Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis. Cek di dalam Alkitab. Sekarang sudah ada tampil seorang rasul katanya di zaman ini. Cek dengan Alkitab. Apakah ada tertulis? Sekarang akhir zaman ini sudah ada mempelai wanita katanya. Cek di dalam Alkitab. Apakah ada di sini mempelai wanita? Ada. Apakah ada nama mereka? Ya udah ada di sini. Mana ada? Coba cek dulu namamu. Ada apa enggak? Kalau nama masing-masing enggak ada di sini. Tetapi cek dulu. Ada enggak? Sesuaikanlah perbuatanmu dengan firman Tuhan. Kalau sudah sesuai pasti namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak gembala. Siapa yang tahu bahwa namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak gembala? Ke-12 murid Yesus Kristus mereka tidak tahu. Tetapi dari perbuatan mereka, ketaatan mereka, di mana mau mereka menerima kebenaran pada zaman itu, mereka pastikan bahwa nama ada mereka di dalam kitab kehidupan anak gembala. Haleluya. Ada sama. Dari mana kita tahu? Ujilah dia dengan firman. Haleluya. Adulah, rangkul semuanya supaya kita cepat dan mengerti. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kita lihat itu. Semuanya paralel dengan yang tadi. Dan kita baca di Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur
dan kami datang untuk menyembah Dia. Ini berbicara penunjukan, alamat, predestinasi ditentukan, bukan sembarangan orang. Haleluya. Orang-orang ini sedang hidup di Babilonia. Ya. Kenapa mereka pergi ke Yerusalem sampai menuju ke Bethlehem? Ketika orang-orang Majus ini. Haleluya. Karena orang-orang Majus ini orang-orang Yahudi, tetapi mereka ada diam di Babylon. Di manakah dia raja? Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Siapa yang memberitahukan mereka? Ada orang-orang. Bahkan orang-orang Israel mempertawakan juga mereka. Apalah yang dikatakan orang ini yang gimananya waras dia orang ini? Apa yang dimaksud orang ini? Mereka sudah tahu bahwa Mesias sedang berada di bumi. Haleluya. Itulah sebabnya mereka melihat bintang itu. Kalau semua orang melihat bintang itu, mereka sudah mengikuti terus. Jangankan orang-orang Harodi saja pun sudah tiba di sana. Karena dia sedang mencarinya. Tetapi hanya mereka lah yang dapat melihat bintang tersebut. Haleluya. Itulah sebabnya orang-orang heran. Apanya kau bilang? Mana ada bintang di sana? Tuhan sudah tentukan seperti yang bilang tadi. Tuhan sudah menentukan Elia. Tuhan sudah menentukan Elisa. Tuhan sudah menentukan Daniel menyaksikan mimpi. Tuhan sudah menentukan ketika orang-orang Majus ini. Tuhan sudah menentukan orang percaya di zaman gereja sampai zaman ini. Untuk melakukan sesuatu. Haleluya. Yaitu tindakan. Melakukan firman pada zamannya. Kisah Rasul 10 ayat 34. Apa yang dikatakan Petrus di sini? Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Haleluya. Glory. Tidak membedakan orang. Maupun orang Yahudi, Israel, maupun orang Ibrani, Yahudi, dan juga kafir. Tuhan tidak akan membeda-bedakan. Haleluya. Itulah sebabnya tidak bisa memutuskan satu putusan kepada seseorang sekalipun dia sedang hidup di dalam penyembahan berhala. Karena suatu saat dia kan bisa melakukan hal-hal yang baik, melakukan firman Tuhan pada zaman tersebut. Haleluya. Tetapi tunggu masanya, tunggu saatnya. Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Udah lakukan aja yang baik. Apa yang diberitakan Tuhan untuk kita lakukan, kita lakukan. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi. Kasih harus berjalan. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan adalah sebagai kasih, itu yang harus kita lakukan. Jangan kata Tuhan, jangan kita lakukan. Karena banyak hal-hal di sini dituliskan yang tidak harus kita lakukan. Yaitu berbicara tentang kejahatan.
Mudah sebenarnya, karena firman Tuhan adalah sederhana. Tuhan tunjukkan semuanya, ini lakukan, ini jangan lakukan. Lantas kenapa dilakukan? Haleluya. Ini berbicara utusan, penentuan, ya. Kisah Rasul 16 ayat 17 dan 18 untuk menutup. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak nahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sama seperti yang dilakukan oleh utusan yang lain. Ketika dia menyembuhkan kusta tersebut, kusta adalah dosa. Ini adalah berbicara tentang iblis yang merasuk ke seseorang. Sehingga Rasul Paulus pun mengusir, ya, setan tersebut. Haleluya. Jadi keluarlah roh itu. Siapakah sebenarnya Rasul Paulus? Jadi kita bukan sekedar hanya membaca siapakah sebenarnya Wahyu 10:7. Tetapi kita melihat, ya, di zaman ini semua semakin jauh dan sudah semakin menjauh daripada titik kebenaran. Bukankah sedih meninggalkan kasih? Siapa yang sanggup meninggalkan kasih? Sampai kemanapun manusia pergi, pasti diingat kalau ada pemberian seseorang yang baik kepada dia. Jangankan berkali-kali, hanya sekali. Kalau kita tidak punya uang, ya, kita meminta karena kita sedang lapar, dia kasih, dan dikatakan juga, udahlah nggak usah bayar ini. Kemanapun kita pergi, kita ingat itu. Haleluya. Apalagi hal-hal yang seperti ini. Kita baca dulu di baca dulu di tadi di Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis pun tahu, setan pun tahu, ya, kedatangan Tuhan. Karena Tuhan menyiksa, ya, dan membakar roh-roh jahat, setan dan pengikut-pengikutnya. Dia tahu kapan waktunya. Itulah sebabnya dikatakan kepada Tuhan, ya, roh-roh ini berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apa urusanmu? Kan waktunya belum tiba, kan? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Kan waktunya belum tiba.
Haleluya. Tetapi manusia tidak tahu ya, bahwa ini adalah kecaman. 120 tahun Nuh berkhotbah. Tidak ada yang mau mendengarkan dia selain dia berkeluarga. Haleluya. Berapa puluh tahun lagi kita tidak tahu, atau ratusan tahun lagi kedatangan Kristus yang kedua. Ya, tetapi manusia semakin menjauh daripada kebenaran. Tidak peduli lagi dengan kebenaran. Yang penting bersenang-senang, banyak uang. Cukup. Haleluya. Kalau masalah antara terang dan gelap, mereka tidak peduli. Mau gelap ya gelap aja, nggak peduli sama terang. Tetapi bagi kita sedang memegang ya terang pada zaman ini. Kita sedang memiliki terang pada zaman ini. Itulah sebabnya Kristus berkata di akhir zaman Laodikia, alangkah engkau baiknya jika engkau panas atau dingin. Tetapi karena engkau tidak panas dan dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Aku akan memuntahkan engkau. Karena manusia sedang memiliki panas dan dingin. Tidak bisa menyembah dua Allah. Satu Allah besar, satu Allah kecil. Tidak bisa menyembah iblis dan menyembah Allah. Ya, pada satu oknum. Haleluya. Harus satu. Jangan seperti Bileam. Dia tunduk kepada seorang penguasa, seorang raja bumi. Dan dia juga takut kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia miliki dua-duanya. Dia lakukan tugas apa yang dibilang oleh seorang yang raja ini, penguasa dunia. Dia terima juga apa yang dikatakan oleh Tuhan. Padahal itu bertentangan. Penguasa dunia mengatakan kau tugaskan itu. Ya. Tuhan mengatakan jangan kau tugaskan itu, ini yang kau tugaskan. Padahal dia tugaskan dua-duanya. Tuhan larang yang sana, ya, Tuhan larang yang di sana. Tuhan suruh untuk ditugaskan yang ini. Padahal dia tugaskan dua-duanya. Haleluya. Artinya, dia buat persembahan ke sana, dia buat persembahan kepada Tuhan. Dia sembah, artinya dia sembah dua-duanya. Haleluya. Hanya ada seorang yang memiliki satu Tuhan, satu Raja, yaitu Musa. Haleluya. Kalau tidak, bagaimanapun caranya, dia tidak akan bisa melawan Raja Fir'aun. Penguasa dunia. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus memiliki pengertian yang dalam, hikmat daripada surgawi. Kalau kita berjalan, kita melihat sekeliling kita apa yang sedang berlangsung, apa yang terpapang di depan kita. Kalau kita masuk ke dalam sebuah rumah yang istimewa, ya, seperti istana, kita melihat semua. Jangan kita langsung lihat orangnya. Kalau sama orangnya nanti bisa bercakap-cakap. Kalau kita pergi sebuah toko, kita lihat. Ya. Haleluya. Kalau kita bercakap-cakap dengan kawan kita, hasil apa yang kita dapatkan dari dia? Apakah berdapat atau tidak? Yang berguna, kita telan. Yang tidak berguna, kita buang. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kebenaran bagi kita, firman pada zaman ini.
untuk membuang ragi-ragi yang tidak berguna. Karena tidak ada yang sanggup memelihara hidup kita, tubuh roh dan jiwa kita selain pada Dia sendiri. Amen. Kepada Dialah kita berserah, Dialah yang menjaga kita. Sekalipun ada masalah, tantangan, persoalan dan lain sebagainya, kita yakinkan, kita percayakan, tiada mustahil bagi Tuhan. Haleluya, glory. Sampai di sini tentang pembahasan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita sangat bangga dan bahagia untuk memiliki Tuhan seperti Dia yang memberikan segala sesuatu yang keperluan bagi hidup kita. Haleluya, glory. Mari kita angkat